sekarang kita masuk ke sesi ketiga. Ini lebih menarik lagi. Nanti Pak Gede Sarguna, beliau adalah memiliki pengalaman yang cukup luas juga dan strategis di bidang perbankan. Beliau adalah pendiri dan komisaris utama, konsultan senior dan instruktur pelatihan PT Sarguna, Manajemen Solusi, PT Samas. Beliau adalah pendiri dan komisaris utama PT Bari Sari Linuih, PT BSL, dan kelompok ahli pembangunan Gubernur Bali. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti akan lebih memprovokasi kita, bagaimana umat kita nanti barangkali ada champion-champion, ada kearifan-kearifan lokal di Bali yang bisa kita pentaskan di tingkat nasional. Tadi Pak Kadek juga sudah banyak menyampaikan mengenai LPD, tadi Pak Maridana juga menyampaikan hal-hal yang penting juga. Ada barangkali champion-champion di Bali yang bisa dipentaskan di tingkat nasional. Ngiring Pak Mareda, Pak Gede Sarguna, barisan Pak. Om Swastiastu. Tolong Om Swastiastu, Pak Dewo, Pak Dana, kita ketemu lagi Pak Madirana. Dan Pak Dian tadi udah masih ada nggak Pak? Kari. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Made, Pak Tangkas di share screen-nya udah di stop dulu Pak, biar Pak Sarguna yang share screen. Bisa tolong yang screen yang ditayangkan karena yang tidak bisa masuk dari share screen yang jadi Pak Made Tangkas keluar Dumun, jadi Pak Sarguna silahkan masuk gitu. Dia nggak bisa masukkan screen dia tayangan dia bisa dibantu yang kirim kemarin. Sampun Pak, sudah bisa Pak. Silahkan masuk Pak di share screen-nya Pak. Oh gini. Nah dia akan memanfaatkan, mudah-mudahan tidak terlalu banyak waktu yang dia ambil, bercerita sedikit, sharing sedikit tentang perekonomian adat Bali. Nah, sebenarnya sebagai suatu sistem dia ada 3 komponen besar, tapi dalam kesempatan ini hanya sepertiga saja yang ceritakan, yaitu yang micro governance-nya. Dalam keseluruhan sistem ekonomi adat Bali itu ada micro governance, ada meso governance-nya, yaitu di tingkat industri, dan ada macro governance-nya. Nah, sebelum yang masuk ke masalah perekonomian Bali ini, kita ingin sedikit menambahi mengenai fenomena baru akibat COVID ini di bidang ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, COVID ini berbeda dengan krisis ekonomi yang sebelumnya, baik Great Depression tahun 1929-30 maupun krisis global tahun 2008-2009. Kalau dalam kedua krisis sebelumnya itu kan penyebabnya, root cause-nya itu ada market failure dan government failure. Kalau yang ini beda sama sekali, beyond market failure dan government failure nih, karena penyebabnya di alam. Jadi kalau dalam 2 krisis sebelumnya masih dimungkinkan manusia menggunakan ilmu pengetahuan, khususnya ekonomi, untuk melakukan intervensi dalam rangka mengatasi krisis. Kalau ini sumbernya di alam, dan COVID itu yang pahami adalah virus yang karakteristiknya berbeda juga dengan virus-virus yang selama ini kita kenal. Yaitu pertama, dia penularannya melalui interaksi manusia. Kedua, dia berkembang biaknya sangat cepat. Yang ketiga, nah ini yang bikin sulit ditemukan vaksinnya. Dia bermutasi juga sangat cepat. Nah,
kalau kemudian seluruh dunia sekarang terjadi disruption total di bidang ekonomi, karena memang ibarat sungai, COVID ini bekerja di hulu, mengakibatkan kematian manusia, dan ekonomi ada di hilirnya yang terdampak dan bisa mengakibatkan kematian ekonomi. Nah, ini yang sudah terjadi, dan kita kalau ikuti wacana global, tidak ada satu pakar pun berani memprediksi kapan ini akan berakhir. Bahkan WHO pun bilang could be years katanya. Bisa bertahun-tahun ini berlangsung. Jadi memang nampaknya kita harus berusaha untuk bisa hidup berdampingan dengan virus ini. Termasuk juga dalam new normalnya yang kita juga tidak tahu sebenarnya seperti apa new normal itu. Kita juga harus mempersiapkan diri untuk bisa beradaptasi. Tentu pasti akan ada semacam dilema, karena yang lihat hubungan antara COVID dan ekonomi ini berbanding lurus dia dari segi risknya. Jadi kalau ekonomi kegiatannya ditingkatkan, penularannya juga meningkat. Jadi ini dilema luar biasa, trade-off yang luar biasa, sehingga perlu dicari mungkin nanti keseimbangan antara berapa korban manusia yang kita tolerir untuk bisa melakukan kegiatan ekonomi sampai batas apa. Nah, ini yang persoalan yang tidak gampang dijawab. Tapi satu hal yang jelas yang Tiang amati dari perkembangan dunia, ada terjadi fenomena semacam deglobalisasi dan go lokal. Ini barangkali karena adanya supply shock itu menjadi menimbulkan damage yang luar biasa di berbagai negara, karena terutama kalau kita ikuti Amerika dan Eropa, bahkan seluruh dunia sangat tergantung pada perekonomian Cina. Ketika supply shock terjadi, semua orang menderita. Nah, yang pasti juga dalam ketidakpastian ini ada yang pasti, yaitu manusia pasti butuh makan. Oleh karena itu, kalau dilihat fenomenanya, dampak COVID-19 itu terbesar terjadi di sektor tersier, karena di sektor tersier itu kegiatan ekonomi dilakukan melalui interaksi manusia, pertama face to face, dan kedua melalui kerumunan. Nah, kemudian yang dampak juga besar, tapi tidak sebesar di sektor tersier, adalah di sekunder. Sekunder juga karena orang tidak bisa bekerja, tidak bisa datang ke pabrik, dan lain sebagainya. Nah, yang relatif paling sedikit terdampak adalah sektor primer, yaitu pertanian. Nah, disinilah kita tadi sebelumnya yang sempat juga ngobrol dengan Pak Dewo, struktur ekonomi Bali kita cilakanya selama ini kita terlalu mabuk dengan sektor tersier, yaitu pariwisata, dan agak abai terhadap dua sektor lainnya, termasuk meninggalkan sektor pertanian. Ini fenomena sebenarnya sudah lama yang amati dan sangat mengkhawatirkan. Di sektor pertanian itu sudah terjadi bukan saja alih fungsi lahan di Bali, tapi lebih parah dari situ sebenarnya, yaitu alih kepemilikan. Jadi bukan tanah-tanah di Bali itu mungkin kalau kita punya datanya, jangan-jangan lebih dari separuh bukan lagi milik Kramo Bali itu tanah itu. Sehingga dalam berbagai kesempatan di Bali TV maupun di Bali Pos sering dia ungkapkan, apakah kita sebagai Kramo Bali yang menerima warisan Bali dari leluhur kita, waktu kita kecil, Pak Madidano yang juga dari Tabanan ya, itu kalau waktu kecil kita kan merasakan Bali yang masih murni itu, tidak ada maling, tidak ada orang ngunci pintu, tidak ada orang ngunci sepeda, panen ditaruh aja di pinggir jalan. Kedamaian itu sangat tinggi kita rasakan. Jadi semua hal-hal yang mulia seperti itu kayaknya sudah hilang sekarang, Pak.
Jadi tanahnya hilang, pekerjaan hilang, jadi banyak sekali. Ini sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Boleh dikata kita di bidang ekonomi, kita nanam, orang lain yang panen gitu Pak. Nah inilah kemudian menjadi awal dari pemikiran untuk perlunya kita di Bali menumbuhkan kekuatan ekonomi sendiri, tidak terlalu tergantung pada pihak lain, dan tidak membiarkan diri terus-menerus dieksploitasi. Sekarang itu kan sebenarnya kalau kita jujur, kita tereksploitasi berat ini Pak, di Bali ini. Investor sebagian besar dari luar, bukan dari internal Bali sendiri, sehingga manfaat ekonomi lebih banyak keluar. Kalau dalam bahasa ekonomi, economic leakage-nya besar sekali Bali itu. Sementara di lain pihak kita kena externalities yang luar biasa. Jadi pembangunan ekonomi gemerlap di Bali, hotel-hotel bintang 5 banyak, tapi externalities-nya, sementara di lain pihak kita kena dampaknya, itu kita yang merasakan. Manfaatnya bukan ke kita yang sebagian besar gitu, keluar. Nah ini keprihatinan menjadi latar belakang, ditambah lagi tadi Pak Kadek sudah nyinggung juga arus ekonomi baru, Pak Dewa juga mengungkapkan, bahkan Pak Wakil Presiden di Metro TV dengan eksplisit mengatakan bahwa di Indonesia ada dual system ekonomi, yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Kebetulan yang waktu di BI, waktu itu sedang memegang jabatan sebagai Kepala Biro Penelitian dan Pengaturan Perbankan, jadi dia karena proses awalnya di BI ini dibikinnya, jadi dia melihat benar proses dibentuknya sistem syariah itu. Nah, ini semakin menempatkan posisi kita karena mau Bali termarginalisasi dalam berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi. Kasarnya seperti ini, Pak. Ibaratnya di Bali itu seperti lubung padi. Kita dapat kretes-kretesnya, Pak. Orang lain yang menikmati sebagian besar manfaatnya. Nah inilah menjadi latar belakang pemikiran untuk perlunya kemudian menumbuhkan kemampuan sendiri supaya kita tidak perlu menyalahkan orang lain, tapi kita menumbuhkan kemampuan sendiri supaya kita menanam, kita yang panen gitu Pak. Bukan kita menanam orang lain yang panen, seperti yang terjadi selama ini. Nah, dilalai Pak. Nah ini dilalai, kalau orang Jawa bilang ada COVID. Jadi nyambung dia. Jadi sebelum COVID datang, sebenarnya pemikiran untuk melakukan empowerment terhadap potensi ekonomi lokal di Bali, itu sudah mewujud Pak. Mewujud dalam arti sebagian desa adat di Badung Selatan sebenarnya sudah mempraktekkan. Mereka di samping punya LPD yang dirintis dulu oleh almarhum Profesor Dr. Ridho Gusmantro tahun 84 kalau tidak salah, yang bentuknya sebenarnya masih merupakan lembaga keuangan konvensional karena kan core bisnisnya itu intermediasi. Jadi menerima tabungan dari Keramo kemudian menyalurkannya lagi ke Keramo adat. Nah kemudian di Desa Adat Badung Selatan juga dilakukan kegiatan di sektor real dengan membentuk badan usaha. Jadi misalnya di Desa Kutuh di Kuta Selatan itu di bawah kepemimpinan Pak Bendesanya Pak Wena itu mendirikan 11 unit usaha sektor real dengan berbagai kegiatan termasuk mengelola parkir dan sebagainya. Juga di Kedonganan itu kafe-kafe pinggir pantai itu milik Desa Adat. Pasarnya juga milik Desa Adat. Nah, dari situ menginspirasi kami untuk kemudian merancang. Berarti sebenarnya kita punya bibit-bibit yang bisa kita tumbuhkan untuk membentuk sistem perekonomian adat. Nah, syukurnya kemudian tahun 2013 keluar Undang-Undang LKM. Undang-Undang nomor 1 tentang LKM
yang pasal 39 ayat 3 itu bunyinya kurang lebih LPD, Lumah Piti Negari dan LPD serta lembaga keuangan sejenis dikecualikan dari undang-undang ini, undang-undang LKM maksudnya, dan diakui oleh negara dan diatur menurut hukum adat. Jadi dia diakui sebagai lembaga keuangan adat, Pak. Ini perlu dipahami kita bersama, karena jati diri LPD itu beda dengan lembaga keuangan konvensional. Sehingga dia tidak bisa, Pak, dia harapkan berfungsi ke tingkat nasional, enggak. Karena dia dari dan untuk keramo desa adat dia. Oleh karena itu dia tidak dikenakan pajak karena manfaatnya sosial ekonomik kepada keramo. Jadi dari dan untuk keramo adat saja. Bahkan dia kalau memberikan kredit misalnya kepada bukan keramo, itu sebenarnya sudah melanggar undang-undang perbankan dia, melanggar undang-undang LKM. Nah, oleh karena itu sekarang negara sudah memberi pengakuan keberadaan LPD sebagai lembaga keuangan adat, kemudian datang muncul Pak Koster sebagai Gubernur Bali membawa visi misi Loka Bali dengan Satkerti Loka Bali dan sangat concern dengan pembangunan Bali, termasuk di dalamnya adat budaya. Nah ini kemudian untuk cepatnya saja gagasan pembentukan perekonomian Bali ini mendapat momentum, mendapat ruang dengan dikeluarkannya Perda nomor 4 tentang desa adat di Bali. Nah ini mohon sama-sama bisa di-download dari Google, dipelajari sama-sama, karena esensinya Perda nomor 4 itu menciptakan dual system seperti yang dimaksud oleh Wakil Presiden itu. Tidak hanya di bidang ekonomi, bahkan dual system dalam tata pemerintahan, Pak. Jadi di Bali sekarang belum banyak yang memahami bahwa ada dual sistem tata pemerintahan, yaitu tata pemerintahan formal yang puncaknya Presiden RI, dan paling bawah mungkin lingkungan, ya, di bawah kepala dinas, desa, kelurahan dinas. Kemudian ada tata pemerintahan adat, ini diakui oleh negara. Tata pemerintahan adat ada dalam kerangka NKRI. Nah, di dalam tata pemerintahan adat ini ada, tolong di slide di nomor 2 ditayangkan. Pak Satguna Ampura, slide-nya bisa di-view biar teman-teman bisa lihat. Oh, nggih. Nah, niki. Iya. Jadi kemudian di dalam tata pemerintahan desa adat itu ada di dalamnya bagian perekonomiannya. Inilah merupakan wadah untuk terwujudnya sistem perekonomian adat. Nah, sistem perekonomian adat itu core-nya di sektor keuangan adalah LPD, di sektor real adalah Bukda. Nah, ini seperti tadi yang singgung, dengan adanya go lokal, apa yang sudah kita siapkan melalui Perda 4 itu mendapat signifikansi yang lebih besar, karena dengan COVID ini seluruh dunia dipaksa untuk kembali ke sektor pertanian, memperkuat sektor pertanian dan lokal ekonomi. Nah, kalau barangkali untuk Pak Kadek, ini akademisi biasanya tertarik kalau dalam konteks masa ekonomi, ini sistem perekonomian adat ini masuk dalam domain heterodox economics. Sekarang kita hidup di ekonomi konvensional yang didominasi oleh orthodox economic, neoliberal. Nah, dalam berbagai wacana di ekonomi, itu sistem ekonomi adat ini di tempat lain yang dekat barangkali
diistilahkan dengan solidarity economy atau alternative economics, macam-macam namanya, tapi tidak persis seperti itu. Karena apapun di tempat lain sifatnya masih materialistik. Kalau sistem ekonomi adat Bali yang coba tayangkan Ricky, karakteristiknya, jiwanya, personalitinya, dan aktivitasnya memang beda dia. Beda yang sudah melaksanakan dalam skala yang lebih fokus, yaitu Andana Marga dengan PROUD-nya. Jadi progressive utilization theory, atau yang lihat juga kibbutz di Israel. Basisnya adalah kolektivisme. Nah, sederhana saja, kadang-kadang pertanyaan muncul, apa sih itu perekonomian adat Bali? Nah, ini kita yang coba beri gambaran sederhana, yaitu sistem perekonomian adat Bali adalah sistem perekonomian yang diterapkan di desa adat di Bali untuk mewujudkan, nah jaga detailnya kita terjemahkan pancakerta dan menopang pelaksanaan pancayatnya. Inilah yang bisa dikaitkan dengan dimensi skala-niskala, Pak. Jadi pancakerta itu adalah konsep welfare economics yang khas Bali, diwariskan oleh leluhur kita, yang mencoba mencari acuan literaturnya belum ketemu, karena yang dapatkan dulu dari almarhum orang tua yang sering sekali bicara tentang pancakerta, yaitu ada 3 level kesejahteraan, yaitu dari kerta raga, mungkin kita bisa terjemahkan sebagai kesejahteraan keluarga yang paling kecil, entitas paling kecil. Kemudian di atasnya kerta warga, kita kalau di desa itu kesejahteraan desa, kemudian ada kerta desa, desa adat. Kalau kerta warga itu mungkin desa Banjar adat. Kalau kerta desa, desa adat. Kemudian ada kerta wisesa, ya, kalau skupnya Bali ya pemerintahan Bali di wilayah Bali. Dan terakhir kerta buana. Itu konsep welfare yang unik, mungkin pemikiran pendahulu kita di Bali, yaitu konsep welfare yang berbasis kolektivisme. Nah, ini yang membedakan dengan sistem perekonomian konvensional. Dan juga di dalamnya ada dimensi niskalanya, yaitu melaksanakan pancayannya. Nah, niki bukan ngarang, karena ini sudah dipraktekkan di Bandung Selatan. Jadi misalnya di Kedonganan itu LPD-nya tidak hanya sekedar memberikan simpan pinjam, tapi juga membiayai pembangunan pura, membiayai piodalan, membiayai ngaben masal dan sebagainya. Jadi kegiatan LPD jauh lebih luas daripada kegiatan lembaga konvensional. Nah, kemudian ada mungkin hal yang perlu dicermati niki, bahwa sistem perekonomian adat itu didasarkan pada falsafah, prinsip-prinsip dan nilai kearifan lokal. Nah, yang pertama yang kita warisi dulu, Bapak mungkin bisa mengenang Gandhi, Mahatma Gandhi, yaitu kemandirian, satyagraha, dan berdaulat. Kita sekarang faktanya sebagai masalah yang di Bali yang saya lihat adalah tidak mandiri dan tidak berdaulat sama sekali di bidang ekonomi. Kemudian yang karakteristik kedua dari sistem perekonomian adat itu adalah berbasis spirit kolektivisme. Nah, ini juga ada konsep tersendiri yang kolektivisme Bali kita itu berbeda dengan kolektivisme Barat. Nanti yang ceritakan saja indikatornya, bahwa
selama ini kita banyak sekali kegiatan kita lakukan secara kolektif, ada sekor-sekor dan sebagainya, yang intinya itu kegiatan yang dilakukan karena adanya common interest dan common ownership. Ada common problem di sana. Nah itu yang mungkin tidak perlu yang terlalu detail karena itu agak kompleks juga. Kemudian yang ciri-ciri ketiga, sistem perekonomian adat ini didasari oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip kearifan lokal, local wisdom. Misalnya orientasinya itu adalah manfaat sesuai dengan tingkatan Pancakerta. Jadi ada manfaat kepada kramo secara individual maupun keluarga maupun secara kolektif. Yang kedua, menyambut brayo kekeluargaan. Kemudian local wisdom yang ketiga, mesikian bersatu. Kemudian ada gilik saguluk. Ini cerminan yang sangat kuat bagi adanya spirit kolektivisme. Kemudian parasparo, musyawarah, dan selulung sebayan take, gotong royong. Kemudian pada gelahan. Nah seperti itu. Inilah yang merupakan value yang diinternalisir dalam pembangunan sistem perekonomian adat di Bali. Kemudian yang terakhir ya seperti di lembaga konvensional juga selalu melakukan hal yang terbaik dengan mengacu pada best practice di bidang itu. Kemudian, nah ini bentuknya barangkali di micro governance-nya di tingkat desa adat itu seperti tadi yang singgung, di desa adat itu ada tata pemerintahan adat yang diturunkan dari Perda 4 tahun 2019. Niki ada berbagai kotak nih di tengah ini kotak tata kelola perekonomian adat, di lainnya ada sabuk kerto dan sebagainya. Ini prajuru di kepengurusan desa adat. Nah, di tata kelola perekonomian adat itu ada dua sektor seperti kita kenal di konvensional, yaitu sektor keuangan dan sektor real. Di sektor keuangan ada LPD sebagai porosnya. Dalam Perda 4 kita sebut dengan Labda Pacingkraman Desa Adat. Ini membedakan dengan LPD yang kegiatannya yang dulu memang dia lembaga konvensional, kegiatannya hanya simpan pinjam, maka LPD baru yang berevolusi ditransformasikan menjadi Labda Pacingkraman Desa Adat. Itu ada 3 core bisnisnya. Pertama, mengelola aset desa adat yang dipercayakan kepada LPD. Kemudian kedua, mengelola dana punya. Jadi umat kita bergelut sejak lama, ada santri takarana dan sebagainya berusaha wujudkan seperti kalau saudara-saudara kita Muslim itu ada zakat dan sebagainya. Nah kita ini di desa adat, LPD dikasih tugas mengelola dana punya. Ini kan ada sistem yang sudah dibangun, di mana dana punya itu bisa terkumpul melalui iuran yang otomatis. Misalnya setiap kramo yang menabung dapat bunga, itu sekian persen diambil untuk dana punya. Begitu juga dari gaji pegawai di LPD atau di Bukda, itu sekian persen masuk ke dana punya. Begitu juga kalau ada kramo yang mendapat keuntungan usaha pribadinya atau jual tanah dapat mahal, ingin mempunya, nah masuk juga ke sana. Dikelola oleh LPD, yang pemiliknya adalah prajuru desa adat dan digunakan dengan putusan prajuru. Jadi ini fungsi kedua dari LPD yang baru. Yang ketiga baru sosial ekonomi, Pak. Sosial ekonomi ini ya di dalamnya termasuk
intermediasi. Jadi sebenarnya karena kita tidak diatur oleh OJK, tapi diatur berdasarkan hukum adat, artinya self-regulating, maka kita punya diskresi untuk LPD bisa melakukan kegiatan apa saja sesuai dengan kebutuhan desa adat, kebutuhan ekonomi di desa adat. Jadi dia sebenarnya ekstrimnya bisa melakukan kegiatan seperti universal banking. Dia bisa melakukan kegiatan intermediasi, bisa melakukan pembiayaan, bisa melakukan juga pegadian kalau dia mau. Jadi terbuka sebenarnya tergantung kemampuan manajemen dan kebutuhan perkembangan desa adat. Nah, karena desa adat itu kecil, kayaknya lebih masuk akal satu lembaga saja mengelola kegiatan lembaga keuangan daripada membentuk banyak lembaga keuangan seperti konvensional, ada asuransi, ada sekuritas, ada lembaga pembiayaan, pegadian, itu tidak efisien dia. Nah, dengan 3 core function ini diharapkan LPD ke depan bisa menopang semua kebutuhan ekonomi di desa adat, termasuk investasi. Jadi LPD juga bisa melakukan pembiayaan dan penyertaan di dalam badan usaha milik desa adat atau yang kita sebut BUPDA. Di sebelah kanan ini BUPDA itu baga usaha perduan desa adat. BUPDA niki adalah konsepnya adalah holding company. Jadi dia holding company di desa adat yang bisa membentuk berbagai unit usaha, tidak terbatas apapun potensinya. Kami sudah survei, misalnya di desa adat Teluk Benua itu punya potensi untuk membentuk 30 unit usaha BUPDA-nya. Sehingga inilah potensi lokal ini bila dihidupkan, itu dia tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tapi sekaligus juga menjadi sumber kesempatan kerja bagi Kramo. Nah, ini yang bisa menjawab Kramo Bali yang ada sekitar 24.000 sebagai PMI, yang sekarang sebagian sekitar 12.000 sudah pulang ke Bali menjadi penganggur. Sebenarnya kalau tidak keburu COVID, niki BUPDA itu harusnya saat ini sudah terbentuk di seluruh Bali dengan mengacu melandaskan pada Perda 4 dan ketentuan turunannya. Pemerintah Provinsi Bali membentuk satu dinas khusus untuk melayani desa adat yang disebut Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Ini OPD baru dibentuk di Provinsi Bali, hanya ada di Bali saat ini. Sudah ada 5 provinsi studi banding juga ingin meniru apa yang dilakukan di Bali. Kemudian karena kami sebenarnya sudah menyiapkan sosialisasi sudah dilakukan berkali-kali, kemudian sudah menyiapkan tim untuk melakukan pendampingan, memberikan pelatihan pada prajuru dan tenaga-tenaga SDM desa adat untuk membentuk dan mengelola BUPDA. Tapi karena keburu ada COVID-19, kegiatannya terpaksa dihentikan. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu. Ini kegiatannya bisa dilanjutkan kemudian untuk membentuk dan mengaktifkan unit usaha di desa adat. Jadi intinya, Pak, aktivitas ekonomi itu supaya dia sustainable, dia butuh sistem. Sekarang itu kegiatan-kegiatan ekonomi yang kita lakukan di desa adat itu sifatnya fragmented, tidak tertampung, terintegrasi dalam satu kerangka sistem. Jadi apa yang kami lakukan kemudian adalah membentuk kerangka sistemnya itu. Yaitu dimungkinkan setelah keluarnya Perda 4 yang sebelumnya ada Undang-Undang LKM, kita bisa membentuk kerangka sistem perekonomian adat. Ada 3 level micro governance, yaitu yang
yang tayangkan, nanti di level industrinya, ada meso governance-nya, ada konsepnya juga, dan untuk seluruh Bali-nya, itu ada makro governance-nya, ada sistem di mana di dalamnya ada suprastruktur, di situ nanti ada otoritas perekonomian adat Bali. Jadi ada seperti Bank Indonesia-nya, ada semacam central bank-nya nanti, ada semacam OJK-nya yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap LPD. Jadi ada semacam itu, tapi perjalanannya masih agak jauh nih Kak. Kita sekarang bottom up saja, mulai dibangun dari desa adat. Ada 1.493 desa adat. Kalau saja masing-masing desa adat itu bukdanya mempunyai 3 unit usaha, itu bisa dibayangkan dikalikan 3 itu hampir 6 ribuan. Dan kalau 1 unit usaha bisa menyerap 7 SDM, nah dikalikan 7, jadi berapa itu? Jadi sebenarnya apabila ini dilaksanakan, desa adat itu potensinya bisa diwujudkan, bisa menimbulkan sumber pendapatan baru bagi desa adat, bagi kerama desa adat, dan juga membuka kesempatan kerja. Nah, Bapak-Bapak dan pemirsa sekalian, keberadaan perekonomian desa adat itu tidak meniadakan aktivitas ekonomi kramo. Jadi kramo tetap bisa membuka usaha sendiri sebagai usaha kramo, baik di desa adat maupun di jalur konvensional. Nah, dalam Pak Gede, 5 menit lagi biar tidak. Oh nggih, niki sudah yang anunya nggak banyak niki. Oh nggih. Nanti kita akan bahas lebih panjang di tanya jawab. Nggih. Niki. Yes, Pak. Jadi setelah nikah nggih, dari mana kita mulainya? Nah, ini sesuai dengan amanat Perda, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membentuk Perarem LPD dan Perarem Bukda. Ini sedang dalam proses pembuatannya. Pemerintah daerah akan memberikan guidelines bagi desa adat bekerja sama dengan majelis desa adat yang dibentuk oleh Perda 4 juga, itu sebagai landasan hukum bagi kegiatan LPD dan Bukda. Nah, kemudian selanjutnya setelah perarem dilakukan, maka perlu dilakukan transformasi dan capacity building. Intinya seperti ini kok. Jadi yang paling mendesak sekarang adalah membentuk usaha retail supaya bisa segera memenuhi kebutuhan pokok dalam era COVID-19 niki. Kemudian sedang disusun juga konsepnya, sedang pembentukan lumbung desa adat, semacam buloh di desa adat, sehingga ini merupakan food safety net untuk keramo kita. Nah, kira-kira seperti itu arahnya. Banyak lagi sebenarnya dimensi lain karena waktu terbatas. Nanti dalam diskusi kita jelaskan lebih detail. Nggih, Suksma, Om, Santi Om. Om santai Om. Nggih Pak Gede Sarguna, Suksma atas paparannya, mengupas tuntas persoalan kita di Bali di tengah tersohornya kampung kita. Kita semua punya kampung di sana, mungkin di Bali sebagian besar yang hadir di sini. Di tengah tersohornya Bali sebagai destinasi wisata dunia gitu ya, dan sebagai unggulan untuk Republik kita di bidang pariwisata, menghadapi persoalan yang begitu rumit dan pelik gitu ya. Mungkin di internal sendiri nggak merasakan, tapi kita dari jauh melihat betul gitu ya. Tadi Pak Sarguna menyampaikan lack economic gitu ya. Kami menyadari betul juga teman-teman di Niti Sastra, tapi evidence base-nya kita nggak kuat. Kita perlu melakukan riset yang lebih in-depth nanti mengenai lack of economic Bali ini gitu. Jadi ini memang persoalan yang cukup serius dihadapi Bali.
Dan terima kasih Pak Sarguna. Yang paling penting sebenarnya insight yang disampaikan beliau mengenai value internalisasi ekonomi adat ini. Nah, ini barangkali challenge buat kita semua nanti ke depan. Suksma Pak Sarguna, pemaparannya akan lebih ramai lagi nanti barangkali